Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan pertama pada kali ini kami perkenalkan dulu. Ibu yang akan mengajar kalian pada materi produksi massal di kelas 12 ini. Produksi massal adalah suatu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Nah, jadi produksi massal ini bisa diartikan kita memproduksi suatu produk dalam bentuk atau jumlah yang sama dengan kualitas standarisasi yang sama. Nah, apa ciri-cirinya dari produksi massal ini? Adapun ciri-ciri dari produksi massal adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, kemudian biaya per unitnya rendah karena kita memproduksi barang dalam jumlah besar dan menggunakan mesin. Yang jelas ini akan memperkecil biaya produksinya. Kemudian dengan memproduksi barang yang dalam jumlah yang besar, ini bertujuan untuk menguasai pasar. Artinya, produk tersebut bisa dipasarkan di mana saja, baik pasar tradisional, pasar modern. Nah, selanjutnya hampir tidak ada variasi produk. Jadi hampir setiap produk yang dihasilkan, diproduksi ini adalah tidak memiliki suatu variasi-variasi yang berbeda antara satu produk, antara produk sekarang yang diproduksi dengan produk sebelumnya atau yang akan datang. Jadi ini adalah sudah ada standarisasinya, kualitasnya, mau mutunya, kemudian packagingnya dan sebagainya. Jadi sudah ada standarisasi, sudah ada patennya yang akan diproduksi seperti apa. Jadi tidak ada variasi-variasi produk sebagai pengembangan. Artinya kalau kemarin diproduksi dengan variasi begini, besok begini tidak ada. Karena sudah dipatenkan atau distandarisasikan bahwa barang yang akan diproduksi memiliki standarisasi dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan pada masa tunggu. Jadi ciri produksi massal ini ada stok atau produk yang sudah diproduksi dalam menunggu masa barang yang diproduksi ini tadi belum selesai. Jadi ada produk stok atau barang yang sudah diproduksi, hasil produksi barang yang ada di gudang untuk persediaan sebelum barang yang diproduksi ini selesai. Nah, selanjutnya kelebihan daripada produksi massal adalah satu, menghemat waktu, menghemat biaya, kemudian tingkat keakuratannya tinggi, kemudian tingkat produksinya lebih cepat. Karena yang jelas ini produksi massal itu diproduksi dengan menggunakan mesin dalam jumlah yang besar. Tetapi perlu diingat, selain kelebihan tadi, ada satu kekurangan. Nah, kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, karena kita pembelian mesin itu kan mahal. Kalau investasi itu biaya pembelian mesin, biaya investasinya cukup tinggi. Kemudian tidak ada jaminan bahwa barang yang diproduksi akan laris di pasaran. Ini kekurangannya. Nah, kita lanjut lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Perencanaan dan peramalan produksi massal. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal dan apa yang dimaksud dengan peramalan produksi massal? Perencanaan produksi massal adalah sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya. Sedangkan peramalan produksi massal adalah proses untuk memperkirakan atau memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Itu bedanya antara perencanaan produksi massal dan peramalan produksi massal.
Kemudian apa sih fungsinya produksi massal, perencanaan produksi? Maaf, apa fungsi dari perencanaan produksi? Perencanaan produksi itu adalah memberikan fungsi satu, menjamin rencana produksi dan pemasaran. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten. 3. Alat untuk memonitor hasil. Nah, jadi saya ulangi. Fungsi perencanaan produksi adalah dengan adanya perencanaan produksi, maka bisa menjamin suatu rencana produksi dan pemasaran. Artinya kapan barang yang akan kita buat itu kita produksi dan bagaimana pemasarannya, ini kita bisa rencanakan. Artinya tidak boleh adanya overstock atau jumlah barang yang kita produksi itu akan bisa dipasarkan. Nah, oleh karena itu adanya suatu rencana produksi, berapa jumlah barang yang diproduksi dan berapa jumlah barang yang bisa diserap oleh pasar. Ini perlu. Kemudian yang kedua adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten. Artinya adalah berapa jumlah kemampuan produksi, kemampuan membuat atau menciptakan suatu barang tersebut secara konsisten, atau per harinya berapa, per minggunya berapa. Nah, sehingga dari sini akan memudahkan langkah-langkah berikutnya dalam proses pemasaran produk. Ketiga adalah alat untuk memonitor hasil. Dengan perencanaan produksi yang baik, maka alat itu juga akan bisa digunakan untuk memonitor suatu hasil produksi. Kemudian apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam produksi massal? Yang pertama adalah yang jelas kita harus melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, yang kedua mencari gagasan dan seleksi produksi. Jadi setelah ada suatu gagasan ide-ide itu yang masuk, baru kita akan melakukan suatu seleksi. Oh, ternyata seleksi dari ide gagasan tadi seperti ini yang sudah melalui suatu tahapan penelitian dan pengembangan produk, bahwa muncul adanya seleksi produksi, bahwa barang yang kita tentukan barang yang akan kita produksi adalah ini, barang A. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan skala produksi. Nah, berapa skala produksi yang kita tetapkan? Nah, ini adalah sangat penting sekali. Karena apa? Pada langkah ini menetapkan skala perbandingan waktu, biaya, tenaga, dan barang yang dibutuhkan di pasar itu sangat penting sekali dalam penetapan skala produksi. Jika bisa memproduksi 500 per unit dalam waktu 1 bulan, nah bagaimanakah pasarnya? Nah, pasarnya permintaan sekitar 450. Berarti menetapkan skala produksinya adalah ditingkatkan 50 ini untuk mengatasi adanya atau memberikan peluang kepada pasar-pasar yang potensial atau konsumen potensial, yaitu konsumen yang belum menjadi konsumen kita. Kalau konsumen tetap kita katakanlah 500, kita tidak akan katakanlah kita barang yang kita produksi adalah 450, permintaan dari pasar yang konsumen yang sudah ada adalah 450, tapi kita memproduksinya ada 500. Kenapa? Yang 50 ini adalah digunakan untuk konsumen-konsumen yang potensial. Artinya konsumen yang belum menjadi konsumen kita itu adalah lahan garapan kita untuk memasarkan produk yang kita produksi. Selanjutnya adalah klasifikasi peramalan. Tadi kita sudah bicarakan tentang apa yang dimaksud dengan peramal tadi, sudah tidak lain adalah suatu estimasi barang yang akan kita produksi pada waktu yang akan datang. Nah, klasifikasi peramalan ini tidak akan jauh dengan adanya suatu perencanaan produk, bahwa ada suatu klasifikasi peramalan yang jangka panjang 2 sampai dengan 10 tahun, jangka menengah 1 sampai dengan 24 bulan, dan jangka pendek adalah 1 sampai dengan 5 minggu. Ini adalah klasifikasi
Ramalan. Kita ambil saja suatu contoh. Ada sebuah perusahaan di area Gresik, kawasan industri, mereka membuat pabrik. Kenapa mereka tidak mau membeli tanah kemudian didirikan pabrik? Karena kosnya terlalu tinggi, karena kosnya terlalu besar. Oleh karena itu, mereka hanya menyewa lahan atau tanah, kemudian baru didirikan sebuah pabrik. Berapa lama mereka menyewa? Nah, katakanlah ambil 10 tahun. Jika perusahaan mereka akan berkembang, maka akan memperpanjang sewa tanah tersebut. Tetapi kalau mereka investasi dengan membeli tanah, harganya sudah tinggi, atau beban atau kos yang akan dikeluarkan untuk membeli tanah tersebut lebih besar daripada menyewa. Nah, disinilah salah satu kenapa sebuah perusahaan itu lebih baik menyewa lahan sebagai tempat mendirikan pabrik daripada mereka membeli lahan. Itu adalah salah satu triknya. Itu kebanyakan di kawasan-kawasan industri, area yang Gresik, kemudian Mojokerto itu banyak yang menggunakan sistem sewa tanah sebagai lahan kawasan industri daripada mereka membeli, karena hubungannya dengan berapa modal yang harus kembali ke saya. Nah, lebih baik daripada membeli, mending menyewa. Kalau memang usahanya berjalan dengan baik, maka akan diperpanjang sewa tanah tadi. Nah, demikian. Kemudian kita lanjut lagi. Dari apa yang telah saya utarakan di atas, maka bagaimana sih keberhasilan suatu produksi massal? Maaf, ini keliru. Ini mestinya adalah keberhasilan produksi massal. Nah, bahwa suatu produksi massal itu berhasil jika dilihat dari kualitas produk yang diproduksi sama dengan contoh atau prototipe yang telah dibuat. Tuh. Yang kedua, barang yang diproduksi atau yang dihasilkan itu sesuai dengan selera pasar atau selera konsumen. Yang ketiga, harga jual yang ditetapkan dari barang yang diproduksi tersebut terjangkau oleh masyarakat secara umum. Jadi golongan bawah, menengah, atas ini bisa membeli secara umum, bisa membeli produk tersebut. Kemudian jumlah barang yang diproduksi sama dengan analisis kebutuhan pelanggan. Artinya jumlah penawaran akan sama dengan permintaan. Nah, akhirnya terjadi suatu keseimbangan harga. Jadi harga tidak terlalu mahal dan harga juga tidak terlalu rendah. Kebutuhan sama dengan antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar sama, yang berakibat tidak akan terjadi overstock atau kelebihan barang yang akhirnya ngendon di pabrik, yang akhirnya ngendon di gudang, yang akhirnya akan expired dan akan mengalami suatu kerugian pada suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah keberhasilan suatu produksi massal itu jika produksi habis sesuai waktu yang ditentukan. Jadi barang yang diproduksi itu habis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contohnya, kita memproduksi dalam bulan Juli ini sebanyak 500. Maka diharapkan dalam waktu tertentu tidak akan terjadi suatu barang yang sisa. Artinya barang ini habis juga dijual. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya reorder. Berarti keberhasilan suatu produksi massal ini akan terjadi reorder atau terjadi pemesanan kembali. Berarti apa? Barang tersebut sesuai dengan selera masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan harga yang diinginkan masyarakat, maka akan terjadi pemesanan kembali dan pabrik atau industri akan mampu membuat atau memproduksi produk tersebut. Nah, demikian anak-anak produksi massal pada pertemuan kita
kali ini.